Ada satu hal lagi yang mau gue bahas tentang kasus Subang ya teman-teman, tentang Pak Yosep yang mau membongkar gitu teman-teman. Ini sebenarnya kan sudah terbaca ya dari awal dia membongkarnya itu seperti apa gitu. Namun lebih detail memang ada di persidangan gitu. Kalau dibilang membongkar ya Pak Yosep membongkar dengan caranya Pak Yosep kan kayak gitu ya. Seperti apa tuh Bang ya, mungkin teman-teman sudah mengetahui dan melihat di persidangan Pak Yosef seperti apa waktu ditanya oleh hakim gitu kan ya. Membongkar ini seperti apa sih sebenarnya? Kan dari rekaman waktu itu Kang Heri sudah sangat jelas ya teman-teman. Di situ Pak Yosef melaporkan DWKO kalau nggak salah itu Danu Wahyu Kosasi Opik gitu kan. Itu adalah orang-orang yang benar-benar dituduh ya oleh Pak Yosep gitu kan, atau dicurigai oleh Pak Yosep dari awal dan sampai ke persidangan itu sebenarnya dibawa gitu kan ya. Dan tembus lagi terungkapnya Irlan, kemudian Pak Yosep juga menuntut Irlan gitu kan ya. Namun di sini ada fakta persidangan yang kita lihat itu setiap Pak Yosep ditanya di luar persidangan itu selalu ada keanehan sih, selalu menuntut Irlan segala macam gitu-gitu kan ya. Namun pada saat ditanya di persidangan beliau tidak mau mengungkap itu gitu kan ya. Bahkan saat menyalahkan Yoris gitu ya. Di sini kan ujungnya dari rekaman waktu itu kan ya, rekamannya Kang Heri. Suara Pak Yosep itu kan memang tertujunya ke Yoris gitu, Yoris ke Yanti untuk mengungkapkan Danu ini DWKO dan terutama Danu gitu kan ya, agar terungkap terdahulu agar bisa mengungkapkan pelakunya adalah Yoris dan Yanti gitu kan ya. Seperti itu tujuannya, dan itu kan kata-kata membongkar itu kan tujuannya ke situ gitu kan. Namun rinciannya seperti apa itu ada ya sedikit rincian di persidangan. Pak Yosep tidak mau secara langsung gitu ya, sama halnya seperti dulu, jangan sentuh Yoris segala macam gitu kan ya. Mungkin nggak tahu ya, ada ketakutan dengan Yoris atau kayak seperti apa, ada mungkin pernah diomelin gitu kan ya. Dan sampai persidangan pun tidak mau lantang untuk menyalahkan Yoris gitu, hanya ya kalau ditanya kenapa curiga misalkan gitu kan ke Yoris, selalu diulang-ulang kan, fotonya itu cuman ada Yoris doang Pak gitu, yang lain hancur kan kayak gitu. Justru ada sebagian netizen yang percaya bahwasanya dengan dirusaknya semua foto disisakan ke Yoris itu seperti halnya sudah direncanakan untuk disalahkan ke Yoris gitu. Ada yang berkata seperti itu, ada juga yang tentunya masih kekeh untuk ya tentunya menuduh Yoris segala macam gitu kan ya, berbagai macam netizen ya teman-teman. Namun di sini ada satu fakta persidangan yang cukup mengejutkan ya teman-teman, waktu Pak Yosep menuduh ya DWKO dan juga terutama ke siapa, ke Yoris gitu kan ya, ke Yanti gitu. Di situ kan ditanya ya oleh hakim gitu ya secara jelas gitu ya, kenapa sih mencurigai mereka gitu semuanya kan kayak gitu. Ya Pak Yosep di sini benar-benar tidak ada bukti, tidak ada apapun gitu kan, hanya kecurigaan, dan ini makanya tidak bisa apa ya, tidak kuat gitu. Ini jadi kata-kata membongkarnya Pak Yosep itu hanya kecurigaan aja. Solusinya gimana nih gitu Bang, ini kan Pak Yosep cuman kecurigaan doang Bang, apa sih Bang yang dilakukan Pak Yosep gitu kan ya. Ternyata Pak Yosep diungkapkan ke persidangan gitu kan ya, beliau yakin gitu kan ya mereka ini pelakunya gitu. Karena apa? Karena berdasarkan orang pintar atau dukun gitu kan ya, kita mungkin anggapannya orang pintar lah gitu kan ya, yang dikunjungi Pak Yosep dan Pak Mulyana gitu. Jadi mungkin di Jawa Barat mungkin memang masih kental ya. Kalau ya di Jakarta, di Jawa Barat, sebenarnya daerah Banten semuanya ya, semua daerah di Indonesia mungkin masih kental ya untuk hal gaib segala macam ya teman-teman. Dan kemudian Pak Yosep mengunjungi orang pintar tersebut, dan mungkin orang pintar tersebut lah informasinya gitu kan ya, yang meyakinkan Pak Yosep bahwa mereka pelakunya gitu ya. Itu adalah bagian dari pembongkaran Pak Yosep selama ini teman-teman, yang bilang nanti saya bongkar di persidangan. Mungkin ini ya teman-teman ya, mungkin sangat lucu juga, mungkin takut malu atau kayak gimana Pak Yosep jika bilang di awal gitu kan ya kecuriganya kepada DWKO dan juga Yoris Yanti gitu, jika bilangnya ke dukun atau ke orang pintar gitu. Karena ya ke orang pintar tidak bisa
menjadi saksi ahli gitu kan ya, kan belum pernah ada gitu ya saksi ahli praktisi atau misalkan orang pintar, kan tidak ada seperti itu ya teman-teman, kecuali mungkin orang tersebut memiliki keilmuan tertentu gitu kan ya, yang bisa mencari barang bukti. Itu beda lagi ya teman-teman gitu kan ya. Kalau ada orang yang memiliki kemampuan tapi dia bisa mencari alat bukti gitu kan ya, jadi kan bisa membantu kepolisian untuk mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan alat bukti. Kalau itu masih ada gunanya nih gitu kan ya. Tapi kalau hanya omongan, pernyataan segala macam itu kan tidak bisa ya. Apalagi orang luar yang tidak terlibat gitu kan ya, seperti itu dia tidak bisa dinyatakan sebagai ahli atau siapapun gitu kan ya. Seperti itu ya teman-teman. Kecuali mungkin kalau ahli seperti itu mungkin ahli kayak psikologi atau hipnoterapi kali ya teman-teman. Jika memang dihukum ada bisa dihipnoterapi gitu kan ya untuk Pak Yosep, atau mungkin Danu ya, mungkin itu bisa diakui juga ya. Kalau misalnya ada hipnoterapi bisa diakui oleh hakim gitu, dihipnotis gitu kan ya, dan itu juga kan harus persetujuan pengacara segala macam gitu kan ya, bisa mengakui di bawah, dalam bawah sadar gitu. Itu mungkin menurut gue lebih logik kayak gitu, daripada karena keilmuannya ada gitu kan ya, daripada kalau ke orang pintar segala macam itu sulit ya teman-teman, tidak ada untuk pembuktiannya gitu. Kayak masih kayak hukum yang kayak dukun gitu kan, itu juga kan sulit ya untuk dibuktikan, walaupun kalau nggak salah pasalnya udah ada kalau nggak salah perdukunan segala macam, tapi tidak bisa dibuktikan kan kalau misalkan secara gaib kayak gitu. Namun kalau secara keilmuan misalkan hipnoterapi segala macam itu bisa diakui, itu kan justru ya lebih bagus ya. Kalau di sini kan digunainnya kemarin itu kan psikologi gitu kan ya, karakter Pak Yosep seperti ini, karakter Danu seperti ini gitu kan ya. Karakter Pak Yosep bisa nggak untuk merencanakan gitu kan ya. Nah karakter Danu bisa nggak untuk merencanakan, kan itu kan kemarin mungkin sudah diungkap gitu kan ya. Karakter Pak Yosep seperti apa, karakter Danu seperti apa gitu kan ya. Dan kalau kemarin mungkin teman-teman udah kita bahas mengenai Danu yang tidak bisa membuat suatu perencanaan menurut ahli psikologi gitu ya. Dan gue nggak tahu ya kalau misalkan Pak Yosep kayak gimana untuk benar-benar apakah bisa gitu kan ya. Kalau misalkan kita lihat dari karakternya, misalkan beliau selalu bilang main cantik segala macam, ya harusnya sih bisa-bisa aja sih gitu kan ya, karena beliau juga kan termasuk ya orang yang pintar juga di atas Danu lah gitu kan ya. Danu sangat wajar bisa dimanfaatkan, namun kalau Pak Yosep ini kan termasuk orang yang cerdas juga gitu ya, dan mainnya juga ya bukan kaleng-kaleng gitu kan ya sama orang-orang yang mungkin berpengaruh lah ya di wilayah tersebut kayak gitu. Oke, segitu ya dari gua. Kalau menurut gua pembongkaran Pak Yosep ini sudah dibongkar, tapi versi Pak Yosep gitu. Saya mencurigai DWKO terutama untuk Yoris, Yanti gitu kan ya, berdasarkan ya ahli spiritual atau dukun gitu kan yang beliau kunjungi. Intinya di situ ya teman-teman. Dan mungkin dari petunjuk-petunjuk, mungkin foto gitu, sebenarnya kayak gitu-gitu aja. Jadi Pak Yosep hanya mencurigai dan memberikan suatu petunjuk-petunjuk aja, namun tidak ada yang namanya data saintifik segala macam gitu, nggak ada di Pak Yosep, beliau nggak punya gitu kan ya. Seperti itu ya teman-teman. Namun di sini ya gitu, jadi nggak kuat gitu. Berbeda dengan yang pernyataan Danu yang dikuatkan oleh saksi ahli dan juga saksi-saksi lainnya yang melihat Pak Yosep ada di TKP. Jadi itulah pembongkaran Pak Yosep ya. Mungkin kalau teman-teman lebih tahu tentang pembongkaran Pak Yosep ya teman-teman boleh komentar di bawah. Itulah yang gua tahu gitu. Kalau misalkan teman-teman lebih tahu silahkan komentar di bawah. Oke, segitu dari gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman.